Kembali lagi di Total Politik dan kali ini bahasannya Corona. Ya, bahasannya menjemukan, tapi saking banyaknya dan saking seringnya, dan gue sendiri sebagai pengguna KRL PP Bekasi Pamulang, itu ngefek banget sih buat gue. Jadi gue kerasa. Lu pernah gak sih misalnya kayak lagi di kereta, di gerbong, terus di ujung gerbong ada yang batuk? Kayak rasa parnonya itu, rasa cemasnya itu. Dan ya jujur aja itu gue rasa suatu perasaan yang lumayan menjangkiti orang Indonesia. Bukan virus yang menjangkiti ya, rasa itu ya dulu, rasa cemasnya dulu. Dan itu berkali-kali. Nah, tapi soal corona ini gue ngasih peringatan di muka aja. Gue bukan orang medis, gue bukan anak FK, gue gak ada pengalaman di dunia kedokteran. Jadi gue ngomong bukan dari sudut pandang medis, dan gue gak bakal ngasih tahu lu pada cara buat gak kena virus. Jadi tenang aja, gue ngomong dari situ. Tapi yang menarik buat dibahas adalah karena secara teknis gue anak ilmu politik, adalah responnya pemerintah terhadap virus ini, dan kita bandingkan sama negara lain yang jujur aja ya, jauh lebih sigap. Kenapa gue bisa bilang gitu? Pertama, gak ada koordinasi. Kalau misalnya lu lihat, kemarin gue malah baca berita di mana Bu Risma di Surabaya ngaku udah nimbun masker dari Januari. Tapi kayak semua pemerintah lain tuh, pemerintah kota lah, pemerintah provinsi tuh kelabakan gitu, karena seakan-akan gak dikasih tahu kalau Surabaya nimbun masker. Alhasil semua daerah lain panik kan, wah kok gue nggak ikutan nimbun masker, nggak ikutan apa. Kedua, kebijakan nimbun masker sendiri itu sebenarnya salah, karena maskernya itu nggak bisa ditimbun. Mau gimana pun tuh suplainya cepet habis, apalagi kalau misalnya lu pada ngabisin anggaplah 2-3 masker sehari, terutama yang buat naik kendaraan umum. Yang terjadi dan gue lihat adalah sebenarnya tuh ada cara lain, yaitu naikin kapasitas produksi dari pabrik masker. Tapi pemerintah kita nggak ngelakuin itu. Beda sama pemerintah Taiwan yang secara eksplisit, pertama, mereka bikin kebijakan di mana satu orang cuma bisa beli 3 masker sehari. Jadi artinya orang nggak bisa nimbun dong, karena mereka harus beli saat itu juga dan sesuai kebutuhannya. Kedua, mereka masang harganya tuh tetap. Jadi kalau nggak salah sekitar $5 Taiwan gitu kalau pakai mata uang sana. Dan ketiga, mereka nawarin subsidi ke pabrik maskernya, di mana mereka ngejanjiin pabrik masker itu dana untuk nambahin kapasitas produksi. Jadi artinya dari produksinya Taiwan sendiri sekarang melonjak dari 1 juta masker sehari jadi 7 juta masker. Itu kan signifikan banget. Padahal Taiwan penduduk cuma 25 juta loh, satu pulau. Dan itu luar dibanding sama kita ya, apa yang mereka lakukan terlepas daripada sudut pandang medis. Oke lah pemerintah bisa bilang masker gak ngefek kalau misalnya lu gak sakit dan seterusnya. Dari sudut pandang kesehatan publik atau seenggak-enggaknya untuk menjaga tatanan masyarakat nih ya, itu ngefek banget. Gimana orang akhirnya ngerasa oke, masker aman, kita gak usah nimbun. Nggak kayak yang sekarang terjadi misalnya di Kelapa Gading atau di mana, Sunter apa ya, yang bener-bener tokonya di rush, diserbu. Sama yang ketiga, gue juga ngerasa kita udah denger desas-desus corona kan dari Januari malah seinget gue, yang ketika ada orang Huawei di gedung BRI ya, di gedung BRI yang katanya kena. Dan dari situ tuh nggak ada follow up-nya. Kita cuma dengar desas-desus dan pemerintah nggak mencoba untuk mengklarifikasi itu. Itu ada sih kalau nggak salah istilahnya informational leadership, kayak kemampuan lu untuk menjaga situasi dengan mengambil inisiatif dalam memberikan informasi. Dan pemerintah nggak bisa melakukan itu sepemahaman gue. Sebenarnya sih selain daripada itu, kalau boleh jujur, di Kemenkes sendiri, kalau lihat Twitternya Kemenkes, mereka sih sering posting soal corona. Tapi ya lagi-lagi kita nggak ngerasa seakan-akan seluruh perangkat pemerintah nih solid dan udah koordinasi soal itu. Jadi untuk kita sebagai warga Indonesia ya kayaknya sah-sah aja untuk mempertanyakan kompetensi pemerintah dalam menangani ini. Apalagi kalau kita ngelihat bahwa pendekatan yang jauh lebih bagus tuh udah ada dan udah terjadi gitu. Toh kita nggak minta hal yang drastis kayak misalnya ngisolasi Depok atau karantina orang-orang bandara, kan enggak. Tapi hal-hal kecil aja yang bisa senggangganya meredakan kepanikan publik tuh nggak dilakukan. Jadi dalam seminggu terakhir atau mungkin udah 2 mingguan kali, ya setiap gue naik kereta ya kelihatan gitu orang semua maskeran sebagian besar. Setiap ada yang batuk itu langsung pada ngelihat ke arah orang batuk. Dan terutama nyemprot hand sanitizer kemana-kemari dan pakai sarung tangan. Jadi sebenarnya
kerasa banget gitu kepanikannya, apalagi buat pengguna kendaraan umum. Jadi ketika ngeliat ini terjadi dan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat lambat atau kadang di luar nggak sinkron gitu antara satu perangkat pemerintah sama perangkat pemerintah lain, kita tuh nggak ada pilihan lain kecuali bertanya sebenarnya pemerintah tuh punya rencana darurat nggak sih? Kayak kita tuh udah nyiapin nggak sih kapasitas kita untuk berurusan sama keadaan-keadaan darurat kayak gini? Karena kelihatannya enggak. Dan kalaupun ada, kita juga nggak ngerasa bahwa itu dilaksanakan dengan benar. Jadi benar, yang malah terjadi adalah keluar statement dari Jokowi, dari Presiden Jokowi, dari menteri-menterinya bahwa ini bakal ngefek ke ekonomi dan seterusnya. Tapi itu nggak menenangkan orang, Pak. Itu masalahnya. Itu nggak bikin orang nggak cemas ketika mereka mendengar bahwa ekonomi bakal terdampak corona. Karena cepat atau lambat mereka juga tetap bakal mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi virus itu yang kemudian ngefek ke ekonomi. Jadi itu nggak bikin orang, apa istilahnya, nggak bikin orang jadi kurang panik. Ini segmen selanjutnya gue mau ngebahas sih sebenarnya, mengkontraskan antara responnya pemimpin negara ini sama pemimpin-pemimpin negara lain. Di Singapura misalnya, Perdana Menteri Lee Hsien Loong tuh udah bikin video instruksional soal apa yang lu harusnya lakukan dan lu nggak boleh lakukan. Lu pakai masker boleh, lu menyentuh wajah nggak boleh. Usahakan untuk nggak megang-megang bagian yang nggak perlu, usahakan untuk meminimalisir kontak sama di tempat-tempat umum. Bagus gitu sarannya, dan cara dimenangkannya juga oke banget gitu. Ingat nggak pas kena SARS tahun 2003 ya kalau nggak salah. SARS kan kena waktu itu paling parah Cina sama Singapura, Hong Kong bahkan, sekarang Hong Kong nggak kena. Tapi pas SARS itu ya SARS yang tingkat mortalitas itu artinya dari sekian matinya berapa dah. Tingkat mortalitasnya 10%. Terus kemudian habis itu sekarang yang tingkat mortalitasnya baru sekitar 0,2%, SARS aja bisa dilewatin. Dan cara dia ngeyakinin orang Singapura bahwa itu bisa dilakuin adalah, ya kita udah pernah ngelewatin SARS dan kita nggak apa-apa gitu selama lu percaya sama pemerintahnya. Dan jujur aja itu bikin orang percaya. Kalau lu ngelihat approval ratingnya PAP akhir-akhir ini naik lagi karena dianggap penanganan krisisnya udah mumpuni banget gitu. Nah, di Taiwan mereka langsung, tadi yang gue bilang, langsung kerjasama sama pabrik masker, langsung kerjasama sama pabrik obat, langsung ambil tindak-tindakan yang nggak drastis tapi efektif gitu untuk membatasi kepanikan publik. Nah kalau di sini sayangnya gue nggak ngelihat respon, pemerintah nggak ngerespon, itu tolong digaris bawah ya, pemerintah nggak ngerespon, pemerintah ngeluh kalau ini bakal berdampak ke ekonomi, pemerintah ngeluh kalau ini daya beli masyarakat turun. Pemerintah ngeluh kalau udah ada 2 pasien, pemerintah bahkan di beberapa sisi seakan-akan nyalahin korban gitu dan nggak ngambil langkah-langkah lain. Dan dalam pendekatan yang mengenai informasi itu justru lebih aneh lagi, di mana informasi itu ditutup-tutupi gitu. Jadi kalau ada kemungkinan kasus ditutup, ada kemungkinan kasus ditenggelamkan dan seterusnya. Jadi gue rasa ini emang kita bisa lah mencontoh lah gimana harusnya ya negara yang normal itu ngerespon terhadap virus corona, sama gimana negara kita ngerespon sama corona. Negara emang bukan tugas negara untuk menyembuhkan virus corona, karena kita yang kita cari adalah bukan bagaimana pemerintah sukses menyembuhkan sekian pasien gitu, karena itu udah bukan ranahnya pemerintah deh. Yang kita pengen sebenarnya gimana negara meredam kepanikan dan membatasi dampak-dampak negatif dari virus corona, sebagaimana yang lu lihat di Indonesia sekarang. Ketika pemerintah mengeluh soal dampak ekonomi, ya mereka bisa melakukan sesuatu soal itu dan bukan cuman menyalahkan masyarakat sebagai konsumen karena tidak melakukan apa yang mereka harapkan terjadi. Respon masyarakat yang lu lihat mulai nimbun masker, itu normal. Itu normal. Semua orang yang terancam kematian akan melakukan itu. Tapi yang bisa dilakukan adalah penanggulangannya, dan itu tugas pemerintah. Ketika pemerintah nggak melakukan itu nggak normal. Sekian dari gue, Givari Yadi, dari Vlog Politik. Kita akan berjumpa di kurun waktu berikutnya.